Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anissa Aprilia, dalam acara Tanya Nisa. Tanya Nisa, tenang saja, pasti ada jawabannya. Mengangkat sebuah topik dan yang pasti menarik. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua wanita yang sangat cantik sekali. Yang pertama di sini ada Ibu Elizabeth Trinitas Parlindung, SPSI, MPSI. Selamat siang, Bu Elsa. Selamat siang, Kak Nisa. Ya, bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Sangat baik dan sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Sekarang Bu Elsa ada di rumah atau sedang di mana nih? Ya, sekarang saya sedang mengerjakan proyek di rumah saya sendiri. Oh, baik, Bu, begitu. Nah, selain itu juga ada Ibu Isnaryati, MPD. Selamat siang, Ibu Isnar. Selamat siang, Kak Nisa. Apa kabar, Bu, hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Sedikit tidak enak badan. Maklum lagi pandemi seperti ini ya, harus sering jaga kesehatan. Ya, benar sekali, Bu. Bu Isnar sedang ada di mana sekarang ini? Di rumah sekarang. Oh, baik. Ya, benar sekali ya, karena masa pandemi ini sayang sekali kita tidak bisa tatap muka secara langsung sehingga kita melaksanakan acara pada hari ini hanya melalui tatap maya seperti itu ya. Dan untuk semuanya, mengingat bahwa sekarang masih pandemi, untuk itu kita harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker bila berpergian, menghindari kerumunan, dan juga selalu menjaga jarak seperti itu. Baik, di Tanya Nisa pada kesempatan ini akan membahas topik yang sudah menjadi sorotan atau perbincangan oleh berbagai kalangan yang masih menjadi huru-hara, bahkan tidak sedikit yang bertanya-tanya, apakah tindakan tersebut tepat atau tidak, yakni tentang tiger parenting. Untuk itu, di sini Tanya Nisa akan menjawab rasa penasaran dari para pemirsa. Seperti yang sudah diketahui, tiger parenting ini dapat diartikan sebagai pola asuh orang tua dengan metode pengasuhan yang ketat, keras, dan juga menuntut. Meski begitu, orang tua dengan pola pengasuhan ini menganggap bahwa pola pengasuhan tersebut akan bertujuan untuk membuat anak-anaknya tumbuh dengan tangguh, percaya diri, sukses, dan juga mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Namun tidak sedikit juga beberapa kalangan yang menganggap bahwa pola asuh yang seperti itu akan menimbulkan dampak negatif pada anak. Lalu seperti apa tanggapan dari para bintang tamu yang sudah hadir pada hari ini mengenai tiger parenting tersebut? Langsung saja yang pertama saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bu Elsa sebagai psikolog anak. Nah, Bu Elsa, menurut Bu Elsa sendiri nih sebagai psikolog anak, adakah jenis pola pengasuhan yang bisa diterapkan oleh orang tua kepada anaknya? Seperti itu, Bu Elsa. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Nisa karena telah memberikan waktunya di siang hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan sebenarnya banyak sekali pola asuh yang diterapkan terutama di Indonesia ini. Namun secara umum ketika saya melihat langsung di lapangan ada 4 poin atau 4 pola pengasuhan yang paling umum yang paling banyak diterapkan di Indonesia. Yaitu yang pertama ada authoritarian parenting, yang kedua ada authoritative parenting, yang ketiga ada permissive parenting, dan yang keempat ada neglectful parenting. Nah, pastinya Kak Nisa dan juga Bu Isnar dan juga semuanya ingin tahu tentang apa sih pengertian atau penjelasan dari masing-masing 4 macam pola pengasuhan yang akan saya jelaskan pada siang hari ini. Baik, yang pertama itu ada authoritarian parenting. Nah, kebetulan topik yang diperbincangkan pada hari ini merujuk pada dampak tiger parenting pada anak. Jadi,
authoritarian parenting ini bisa dikaitkan atau bisa disimpulkan sebagai tiger parenting. Nah, pola asuh authoritarian parenting ini merupakan pola asuh autoriter atau dia bersikap tegas, menuntut dan juga keras kepada anak. Jadi di sini orang tua bersikap tegas, bersikap menuntut dan juga keras terhadap anaknya. Nah, biasanya orang tua di sini memperlakukan anaknya itu untuk selalu agar anaknya bisa mendapat nilai yang baik. Dan jika anak tersebut tidak mendapatkan nilai yang baik, maka nantinya akan ada sanksi atau ada hukuman yang akan diberikan oleh orang tua tersebut. Yang kedua ada authoritative parenting. Nah, authoritative parenting ini lebih mudah diberlakukan oleh orang tua karena menurut saya lebih elegan dan juga lebih membuat hangat anak-anak dari orang tua tersebut, yaitu di mana orang tua memberikan harapan yang tinggi kepada anak-anaknya. Anak diberikan batasan dan juga diterapkan kebebasan, namun kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan yang berstruktur. Jadi orang tua di sini tidak akan membiarkan anaknya sebebas mungkin dan juga seketat mungkin. Jadi pasti ada waktu di mana akan ada motivasi dari orang tua atau larangan-larangan dari orang tua, namun tidak membuat anak tertekan. Nah, di sini biasanya orang tua juga membuka diskusi dengan anak-anaknya. Jadi tidak selalu untuk menekan anak-anaknya. Dan biasanya authoritative parenting ini juga bisa disebut dengan democratic parenting style. Yang ketiga ada permissive parenting. Nah, di sini orang tua bersikap bebas kepada anaknya. Mengapa demikian? Karena orang tua di sini tidak ingin mengecewakan anaknya. Namun di balik kebebasan tersebut pastinya akan ada larangan-larangan yang mungkin membuat anak merasa tertekan, namun menjadi lebih ini saya, ini orang tua saya, jadi ya saya harus mengikuti aturan yang diinginkan oleh orang tua saya. Nah, yang keempat ini adalah neglectful parenting. Nah, di sini orang tua sangat membebaskan anaknya dan ini yang membuat saya merasa sedih karena orang tua di sini memperlakukan anak itu sangat bebas dan cenderung acuh kepada anak-anaknya. Nah, biasanya kenapa orang tua bersikap acuh kepada anaknya itu biasanya dikarenakan orang tua dari anak tersebut pernah mengalami penganiayaan, pernah mengalami penyakit mental, ataupun pernah bercerai dengan suami atau istrinya, atau mungkin karena mengalami kekerasan fisik. Begitu Kak Nisa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Elsa. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut ya bahwa terdapat 4 pola pengasuhan yang bisa diterapkan orang tua kepada anaknya dan juga itu dengan cara yang berbeda-beda seperti itu. Nah, mengingat sekarang ini kan sedang dalam masa pandemi ya, tidak sedikit juga anak atau peserta didik yang mengeluhkan kegiatan belajar menjadi kurang efektif. Terlebih kegiatan tatap muka terbatas ini menjadi salah satu momok menakutkan bagi anak yang memiliki orang tua dengan pola pengasuhan tiger parenting ini. Karena nantinya anak-anak itu akan merasa kesulitan memaksimalkan kegiatan belajarnya. Sementara orang tua juga menginginkan anaknya itu mempunyai hasil yang sempurna dan maksimal. Nah, di sini saya akan pindah kepada Bu Isnar ya, sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, menurut Bu Isnar sendiri, apakah dampak yang paling dirasakan atau yang paling terlihat pada peserta didik yang berada dalam situasi tersebut? Seperti itu, Bu Isnar. Mohon maaf, Bu Isnar, itu masih di mute. Oh, baik. Terima kasih ya, Kak Nisa sudah diingatkan. Oke, mohon maaf. Saya akan coba ulangi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin tidak secara mendetail. Ini berdasarkan pengamatan atau pengalaman anak-anak atau peserta didik dengan saya. Kalau dampak dari pola pengasuhan tiger parenting ini sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya. Nah, pertama saya akan membahas dari dampak negatifnya dulu.
Jadi dampak negatif yang pertama, pola pengasuhan yang mengekang ini tentu akan berdampak tidak baik bagi perkembangan emosi anak. Nanti anak ini akan cenderung lebih mengembangkan emosi negatifnya seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan khawatir karena perkembangan emosi negatif ini dipengaruhi oleh adanya tekanan atau tuntutan dari orang tuanya, sementara mereka ini tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau keluhannya. Itu dampak negatif yang pertama. Kemudian yang kedua, nyambungnya dari tadi, karena pola asuh tiger parenting ini itu sedikit mengekang ya. Jadi anak itu tidak memiliki waktu untuk bermain atau bersenang-senang. Nah, ini akan berdampak buruk pada dalam anak-anak dalam bersosialisasi. Jadi mereka akan merasa kesulitan mengembangkan emosi positif begitu. Selanjutnya dampak yang ketiga. Jadi karena anak itu jarang bersosialisasi, lalu apa ya? Jadi mereka akan terkesan monoton kesehariannya. Jadi itu saja begitu. Nah, nanti mereka ini akan timbul sikap perfeksionis. Padahal sikap perfeksionis ini itu tidak berdampak baik bagi perkembangan anak. Nah, selain itu karena mereka jarang bersosialisasi atau tidak memiliki banyak waktu untuk mengeksplor dunia luar, nah itu akan menghambat kreativitas anak, dan nantinya kalau anak ini dibebaskan begitu, dia tuh akan bagaimana seperti kehilangan pegangan gitu, karena mereka terbiasa hidup itu diatur oleh orang tuanya, bahkan kayak keputusan sekecil apapun itu sudah diatur, dan nanti anak ini bisa terbiasa bergantung pada orang lain gitu. Dan kemudian dampak negatif yang keempat yaitu anak tidak merasa tidak memiliki wewenang atas dirinya sendiri, karena ya seperti sudah disampaikan tadi, itu segala sesuatunya itu sudah diatur oleh orang tuanya, dan mohon maaf dampak lebih lanjut anak ini bisa mengalami depresi karena orang tua dengan pola asuh tiger parenting ini cenderung akan menekan keinginannya pada anak tanpa memperhatikan kondisi psikologis anak. Nah, itu tadi dampak negatifnya. Sekarang, tapi di balik itu juga ada dampak positifnya, yaitu orang tua dengan tipe tiger parenting ini, mereka akan bertanggung jawab terhadap masa depan anaknya. Jadi mereka akan melakukan apapun untuk menunjang prestasi akademik si anak tadi gitu. Dan nanti anak akan membentuk pribadi yang disiplin seperti itu. Nah, meski pola asuh tiger parenting ini lebih banyak dampak negatifnya, tapi sebaiknya kita mendisiplinkan anak itu dengan penjelasan, jangan dengan tekanan, karena nanti suatu hari anak pasti akan mandiri dengan sendirinya ya, sudah tiba waktunya. Begitu Kak Nisa penjelasan dari saya. Baik, ternyata setelah dijelaskan oleh Bu Isnar ini, kita menjadi tahu ya bahwa sebenarnya pola pengasuhan tiger parenting ini tuh walaupun sebagian besar itu memiliki dampak negatif, ternyata juga ada dampak positifnya. Nah, kita tadi sudah mendengar dampak dari pola asuh pengasuhan tiger parenting pada anak ini, khususnya anak usia sekolah. Sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Bu Elsa. Menurut Anda sebagai psikolog anak ini, tiger parenting itu jika dipahami secara lebih lanjut atau lebih luas itu seperti apa, Bu Elsa? Baik, Kak Anissa, benar apa yang dijelaskan oleh Kak Anissa tadi di bagian pembuka, bahwa tiger parenting ini merujuk pada pola asuh, di mana orang tua ini mengasuh anaknya dengan pola tekanan, keras, dan juga menuntut kepada anaknya. Namun, frase dari kata tiger parenting atau tiger parent ini pertama kali diperkenalkan oleh penulis dan juga profesor hukum Ami Chua dalam bukunya yang bertajuk Battle Hymn of the Tiger Mom.
Jadi di dalam novel ini menceritakan di mana pengasuhan yang diajarkan oleh orang tua itu ketat dan menekan didasarkan pada strategi Tiger Parent. Nah, Tiger Parents ini adalah pola asuh dari harimau. Jadi kalau kita lihat biasanya harimau jika sudah melahirkan seorang anak, maka biasanya dapat kita lihat bahwa harimau itu memperlakukan anaknya dengan keras. Kadang yang paling menakutkan adalah anaknya sendiri bisa dimakan oleh induknya. Jadi seperti itu. Tiger parenting ini benar, tujuannya sebenarnya itu sangat baik. Kalau kita runtut di dalam pola asuh Tiger parenting ini, orang tua menginginkan anaknya untuk bisa berprestasi, untuk bisa tangguh, percaya diri, dan mendapatkan masa depan yang terbaik. Namun tentunya dalam setiap pola asuh yang ada, pasti ada kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa saja sih ciri-ciri dari pola asuh Tiger parenting ini. Yang pertama adalah tidak mengizinkan anak lebih banyak bergaul dengan teman-temannya. Nah, dapat kita lihat seperti apa yang disampaikan oleh Bu Isnar tadi, bahwa anak-anak di sini cenderung diam di rumah, kaku, dan diharuskan untuk selalu belajar agar mendapatkan nilai yang bagus oleh orang tuanya. Nah, yang kedua adalah menuntut anak untuk mendapatkan nilai tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa pola asuh Tiger parenting ini menginginkan adanya sesuatu yang bisa membanggakan orang tuanya, sesuai dengan orang tuanya dan juga sesuai dengan keinginan dari orang tuanya. Nah, yang ketiga adalah lebih peduli dengan standar diri orang tua tersebut daripada kesukaan anak. Nah, biasanya di sini orang tua yang memberlakukan pola asuh Tiger parenting ini tidak mengetahui bahwa sebenarnya anaknya itu memiliki keunikan masing-masing. Tentunya Kak Anissa dan juga Bu Isar tahu bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kemampuannya masing-masing, dan tentunya anak juga pasti akan bisa berprestasi, namun dengan catatan bahwa orang tua tidak menekan anak tersebut. Nah, yang keempat ini adalah cenderung peduli dengan pencapaian anak. Jadi jika anak tidak membanggakan orang tuanya, tidak mendapatkan apa yang orang tuanya mau, maka di sini nanti akan ada sanksi atau ada hukuman yang akan diberlakukan oleh orang tua tersebut. Nah, yang terakhir adalah lebih mengandalkan untuk mengikuti peraturan daripada membuat anak-anaknya bahagia. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bu Isnar tadi tentang dampak-dampak dari pola asuh Tiger parenting, memang benar dan saya sangat setuju bahwa tentunya pola asuh Tiger parenting ini akan berdampak buruk kepada anak-anak karena dia akan mengalami penyakit psikis dan juga mentalnya pasti akan terkena, karena anak yang mengalami pola asuh Tiger parenting ini pasti akan mendapat tekanan, tidak mendapat kebebasan, cenderung diam di rumah dan tidak mengerti dunia luar. Nah, ini yang sebenarnya akan membuat anak tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan, dan apa yang diinginkan oleh orang tua tersebut hanyalah semu. Nah, perlu diingat bahwa anak di sini pasti cepat atau lambat akan memberontak kepada orang tuanya karena dia merasa kelelahan, udah merasa kesal dengan apa yang diberlakukan oleh orang tua tersebut. Makanya perlu catatan untuk dalam pola asuh Tiger parenting ini. Terima kasih Kak Nisa. Baik, terima kasih Bu Elsa. Penjelasan tadi itu cukup membuat kita paham ya tentang apa itu Tiger parenting secara lanjut. Nah, mengingat adanya pola asuh tersebut kan berarti kita sebagai orang tua harus bisa mengasuh anak dengan baik. Nah, saya ingin tanya lagi kepada Bu Elsa ya, lalu bagaimana cara yang baik untuk para orang tua tuh agar bisa terhindar dari pola pengasuhan Tiger parenting ini supaya anak juga bisa berkembang dengan baik seperti itu? Ya, baik, terima kasih Kak Nisa. Di sini sebelumnya saya tidak akan menyinggung dari pihak manapun, terutama bagi orang tua di sini, dan terutama bagi calon orang tua yang mungkin Anda sebagai ibu akan melahirkan ataupun akan menikah. Nah, di sini bagaimana sih cara untuk menghindari agar kita calon orang tua dan juga di luar sana orang tua yang
sedang memiliki anak atau sudah memiliki anak itu terhindar dari pola asuh tiger parenting ini. Nah, yang pertama adalah selalu periksa diri sendiri dan tanyakan pada diri sendiri apakah yang Anda harapkan sesuai dengan usia dan kemampuan anak Anda. Jadi tolong jangan menekan anak Anda dan jangan memberi perlakuan yang keras kepada anak Anda. Jika anak Anda kuat, oke, tidak masalah. Namun jika anak Anda memiliki rasa takut yang tinggi atau mungkin mendapat tekanan yang besar akan membuat dia nangis, tolong hindari hal tersebut. Yang kedua adalah luangkan waktu untuk mengenali kemampuan dari anak Anda. Nah, ini sangat penting banget. Sangat penting sekali untuk diapresiasikan karena kemampuan anak siapa yang tahu. Jika Anda menginginkan anak Anda untuk menjadi dokter, namun anak Anda tidak menginginkan untuk menjadi dokter, maka tolong hargai keputusan tersebut karena masa depan ada di tangan anak Anda, bukan di orang tua. Orang tua hanya bisa menghargai, memfasilitasi, dan juga memberi bimbingan untuk yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah fakta bahwa beberapa anak lebih mampu daripada yang lain. Jadi, harapan yang realistis itu sangat penting. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Jadi, tolong hargai keunikan yang dimiliki oleh anak Anda. Banyak anak yang berhasil karena games, banyak anak yang berhasil karena YouTube, dan banyak anak yang maaf, saya terpental. Ya, baik ya. Memang kalau tatap maya ini memang selalu ada kendala-kendalanya. Maaf Baik, Bu, sekali silakan. kepada Kak Nisa dan juga Bu Isnar. Baik. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi fakta bahwa beberapa anak lebih mampu daripada yang lain. Jadi harapan realistis itu sangat penting. Jadi kita sebagai calon orang tua dan juga para orang tua di sana, tolong hargai keunikan dari anak Anda. Dan percayalah bahwa anak Anda bisa berhasil jika Anda memperlakukan anak Anda juga dengan benar dan juga dengan bijak dan adil serta tidak egois. Karena pola asuh tiger parenting ini menurut saya sangat tidak efektif gitu. Dan yang terakhir adalah luangkan waktu yang menyenangkan untuk membangun hubungan yang kuat dengan anak Anda. Jadi penting sekali kita sebagai calon orang tua dan orang tua yang berada di luar sana berkomunikasi dengan anaknya dan juga memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Terima kasih Kak Nisa. Baik, terima kasih Bu Elsa. Penjelasan tentang cara pengasuhan anak ini sangat sekali membantu ya untuk kita para orang tua, para calon orang tua yang nantinya akan mengasuh anak-anaknya. Baik, dari perbincangan Tanya Nisa hari ini bisa disimpulkan ya, bahwa pola pengasuhan pada anak itu sebenarnya ada 4 seperti yang sudah dijelaskan Bu Elsa, yakni authoritarian parenting, authoritative parenting, permissive parenting, dan neglectful parenting. Dan masa pandemi ini terasa sangat jelas sekali pola-pola pengasuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya, terlebih lagi ketika orang tua ini menggunakan pola pengasuhan tiger parenting akan memberikan sebagian besar dampak negatif, khususnya dalam psikologi anak. Namun sebenarnya tiger parenting ini juga memiliki dampak positif apabila orang tua mampu mengendalikan dan mengkomunikasikan dengan baik kepada anaknya. Untuk itu, orang tua dalam mengasuh anak harus memiliki strategi atau cara agar terhindar dari tiger parenting ini. Seperti selalu introspeksi diri dan berkomunikasi dengan anak, menanyakan apa yang dibutuhkan anak, meluangkan waktu untuk mengenal potensi anak, dan tetap mengatur anak namun dalam takaran yang pas dan juga wajar sehingga tidak berlebihan. Dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Elsa tadi. Baik, untuk Tanya Nisa pada kesempatan ini cukup sampai di sini dulu perbincangannya ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Elsa yang sudah menyempatkan hadir di sini. Semoga terus selesai ya Bu proyeknya ya. Ya, amin. Terima kasih. Sebelumnya maaf sekali saya tadi terpental karena sedang ada halangan di rumah. Baik, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Bu Isnaryati yang sudah turut menjelaskan mengenai pengasuhan, dampak-dampak pengasuhan, sehingga kita sebagai orang tua mampu memahami secara lanjut. Nah,
Untuk semuanya perlu diingat ya, masa pandemi belum usai. Mari tetap terapkan patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Dan juga jangan lupa nantikan selalu perbincangan Tanya Nisa selanjutnya dengan berbagai perbincangan yang baru dan juga sangat menarik. Tanya Nisa, tenang saja, pasti ada jawabannya. Mengangkat sebuah topik dan yang pasti menarik. Saya Anissa Aprilia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.